Allah kasih. Syukur itu kita buktiin apa? Tingkatin ibadah. Yang belum doyan ngaji, tahun kemarin ngajinya doyan. Amin. Amin apa po? Ya Allah, amin pakai disuruh. Yang belum doyan ibadah, tahun ini doyan ibadah. Yang belum doyan ke masjid, tahun ini jamaahnya rajin ke masjid. Masjid kita di sini cakep, saya lihat tadi gede, mewah, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di situ, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Oh, kalau udah 3:30 masuk ke masjid itu nggak bisa masuk saya. Ke masjid masih dikunci. 3:30 mau nyolong kotak. Luar biasa. Kita pengen ada perubahan, Bu. Nih kita ngaji kumpul begini, ya Allah. Cuman sekarang pengajian dibatesin, tapi kita akalin juga. Ayolah pemerintah, biarin. Kenapa sih mall buka gara-gara corona, tapi pengajian kok nggak dibuka? Bener. Kita kepengen, ayo. Saya kemarin tes masuk ke mall, saya lihat diperiksa pakai termogan, pakai masker, banyak kok orang di dalam mall. Apa nggak bisa kita bikin pengajian? Ayo ikutin protokol kesehatan, pakai masker, ada hand sanitizer. Bu, mulut saya nggak kuat ngomong begitu. Tuh kita akalin, yang penting kan kita ngikutin protokol. Pengajian kudu ada, jangan ngerugiin umat Islam. Kita udah banyak dirugiin umat Islam. Puasa Ramadan, masjid boleh, masjid tutup, bener po? Nggak boleh sembahyang tarawih, semuanya harus tutup. Kan yang mesian umat Islam. Ini jangan sampai ditunggangi dengan politik yang enggak. Kita kepengen tuh ada kebijakan. Ayo silakan kita. Kalau soal jaga jarak nggak bisa dah. Ada juga begini jaga jarak. Bagaimana jaga jarak? Iya Bu. Iya, saya tadi tegur sama Pak polisi, nggak pakai masker, Pak Ustaz. Iya, masker saya ketinggalan. Biasanya saya kalau masker nggak pakai masker mau tidur Pak. Saya maskeran. Saya begitu. Kita kepengen, ayo semuanya. Nih. Ayo ada perubahan, ngaji kumpul begini kan enak, luar biasa Bu. Orang ngaji begini dosanya dirontogin. Ini kita kumpul begini dosa kita dirontogin. Dosa kita dirontogin. Diusap, dihapus dosa kita, ditipek, digebeng. Raba dada kita masing-masing, ya Allah, banyakkan dosa apa ibadah? Ternyata banyakkan dosa. Ini kita semuanya kan orang-orang pendosa semua. Termasuk yang ngomong sama. Apalagi tukang ngomong begini, emang dosanya di omongan. Salah omong, bener Bu? Dosa kita banyak, yang kecil-kecil, dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami Bu, masa berkabut. Yang belakang-belakang budek Bu, dosa sama suami. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan, jemuran lu angkatin. Ada di sini model begitu bini. Yang tawanya kenceng dia itu. Ya Allah, kita nggak terasa bikin dosa. Laki-laki tidur bangunin salah. Bangun Bang, lu lihat mau udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh nyiap jam, kan salah itu Ibu. Bangun Bang, bangun, lu lihat mau udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh nyiap jam. Lah Ibu aja yang melek nyiap jam. Kita kepengen dosa-dosa kita dirontogin. Yang kedua, pahalanya gede ngaji Bu. Nggak ada ruginya, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Batin kita isi dengan nutrisi vitamin. Jangan lahir doang, jasmaniah kita doang, kita makan yang enak-enak, minum vitamin supaya sehat, tapi batin kita juga perlu nutrisi. Apa itu nutrisinya? Yaitu ilmu agama. Duduk sama guru, sama ustazah, kita ngaji, kumpul di pengajian. Mumpung masih sehat, jangan pakai ada alasan. Udah tua, udah nenek-nenek, masih ada aja alasannya. Ngaji nih, malu memantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek men aja. Ada nenek men. Ngaji Bu, udah nih, mau ngapain udah tua. Kita kumpul pengajian, pahalanya gede Bu. Datang aja ke majelis taklim, ikutin ustazah kita, guru kita ustazah Lilis. Datang aja ikutin ustazah bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Ustazah ke bed, kita ke bed. Ustazah tutup, gak tutup. Temen nanya halaman berapa, cingau, boleh ke bed doang. Tuh datang aja udah, nggak apa-apa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja nggak jadwal imam. Malamnya raweh imamnya dia, ya lama nih, lama. Lama udah kalau dia jadi imam, lama udah lama. Pindah-pindah kita raweh. Apalagi yang 1000 rakaat.
Makanya kalau jadi imam jangan lama-lama ya bu. Orang jadi imam mah bacanya pendekin, membaca lambah, lu habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah, baca surahnya Yasin. Makmu udah begini aja di belakang. Makmu mah kagak batalin, enggak batalin, enggak. Menatinya ngomong besok kok kapok bayang lu. Sholat punya luar biasa, pahalanya gede. Pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Tuh kalau kita ngaji, pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo. Bawa tenteng bu, tengokin. Kadang-kadang nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini, apa yang lu rasain emang? Yang sakit nyaut, enggak deh gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin ngebawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Kan PA itu. Sampai rumah sakit gua orang sakit dimakanin. Ya Allah pahalanya gede bu ngaji. Kita kumpul yang muda ngaji, yang tua ngaji, insya Allah aman kampung kita. Amin. Allah jaga, Allah pelihara. Kalau orang rajin ngaji kumpul semuanya wajib ibadah. Corona juga takut masuk kemari. Bener? Corona sana bahkan didoain mulu si corona, jadi nggak hilang-hilang. Kemarin nenek dikasih sembako, bansos begitu. Nah ini bansos nenek nanya, dari siapa ini? Ini dari corona nih. Aja doain corona tuh nenek. Gue doain dah si corona biar sehat, panjang umur, ya berkah dah si corona. Gue kagak tahu corona kata di orang kali. Bu, ini masya Allah kita kepengen, ayo ada perubahan. Kita ngaji, kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya nyambung, amin. Orang yang silaturahim begini umurnya panjang, rezekinya murah. Intinya hadir kita kemarin itu udah ketahuan rezeki kita tuh dikasih, oh mana tadi air, dikasih makanan, pisang, jeruk, sprite, ada sopo kari. Tahu aja kalau saya kekurangan ion. Pokari sweat sama ada larutan penyegar pagi 3 bisa meredakan panas dalam, ya. Terus tenggorokan kering, bol pecah-pecah bisa di situ. Ada semua. Ini kita dikasih makan kan, alhamdulillah. Silaturahim rezeki kelihatan, umur jadi panjang, amin. Nih ada perubahan, kita hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kumpul di pengajian, ngaji sama guru, ngaji jangan sama Google doang. Ngaji sama Google, Ustaz udah kagak zaman ngaji sama Ustaz pakai kitab. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu sama Ustaz. Ustaz saya harus sembahyang, harus sholat, terus kentut, batal nggak Pak Ustaz? Batal Pak Ul, suara gitu aja tuh. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah, udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustaz? Lah basuh. Itu dia inti pertanyaannya Pak Ustaz, nggak masuk akal lah. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu kok, mau saya. Saya kagak jawab, saya kesel banget ya, kesel banget ya kata gitu. Saya nggak jawab, saya diem aja. Udah Pak Ustaz jawab. Sekarang gue tanya dulu lo kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Kalau muka saya Ustaz malu ya, makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Nanyanya kalau kagak mulu. Sekarang begitu orang ngajinya mau Google doang, bener Bu? Iyalah kalau kita ngaji sama guru nanyanya nggak begitu, enak tahu ilmunya. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustaz ya? Karena nanya begitu PA nanya. Saya nggak jawab yang nanya begitu. Besok kalau ada yang nanya begitu jangan dijawab, diemin aja. Saya ngirim Fatihah Pak Ustaz buat yang mati, itu Fatihah saya sampai apa enggak? Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Kalau nggak percaya lu mati aja dulu. Ntar gue kirimin Fatihah, kalau nggak nyampe lu miskol. Saya kata gitu. Pertanyaan akal-akalan, jawabnya akal-akalan dong, bener.
Kita punya HP ada pulsanya, SMS nyampe, kita ada HP ada paketannya, WA nyampe, ibu. Apalagi Fatihah yang produknya Allah, itu HP bikinan manusia. Luar biasa, lebih nyampe lagi dong. Fatihah mah jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri, ya jarang nyambung. Musim hujan Tri, dia langsung ya. Tri nyambung sama sayur asem, jengkol, Tri. Ya enak loh ya. Ya Allah, ini kita kepengen, ayo kita kumpul ilmu, dapat ibadah jadi bener, ada peningkatan, alhamdulillah. Cuma sekarang godaan rada berat, tantangan kita ibadah banyak, tantangan kita banyak sekali bu. Yang bikin males kita ngaji ada aja. TV siang malam di rumah nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Apalagi sekarang anak kita udah nggak sekolah, belajar di rumah, dikasih HP main game, bener, main game terus, HP tiap hari siang malam, TV nonstop, sinetron kagak ada yang bener kok, tayangan masya Allah. Anak muda diajarin pacaran, sinetron anak muda ngajarin ribut tawuran, sinetron emak-emak ngajarin kagak bener, sinetron itu lagi ceritanya, itu lagi ceritanya, itu lagi ceritanya, orangnya doang lain-lain, ceritanya mah sama aja. Itu sinetron Indosiar ya bu ya. Mula pacaran, ketemu, nikah, senang, kawin, semuanya bahagia, kerja di kantor, ketemu sama cewek, dipacaran sama cewek lagi, enggak begitu kan? Akhirnya aja ke bawah, kepincut semuanya, akhirnya ditinggalin lah bininya, anaknya ditinggalin, duitnya diporotin doang sama istri yang muda, akhirnya habis duitnya, balik lagi main tua, begitu. Kagak lain cerita, itu lagi, kurung batang nangkring tiang listrik, mayat digotong nyebur ke kali sendiri, itu apaan itu begitu? Iya. Sampai judulnya habis, istri belanja online tanpa pengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ya judulnya begitu. Ya Allah, kacau. Kita pengen ayo ada perubahan, godaan boleh banyak, tapi tetap ya enggak, hati kita tetap istiqomah untuk ibadah. Amin. Iya. Mau ngaji udah rapi, malam Jumat mau yasinan, ada aja halangan, gerimis lah. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya yang keluar rumah, ya gerimis, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi, mau ngaji tadi juga gede bener, manjur banget. Biar kondangan nih, wah kondangan, gerimis juga mau kondangan, aduh entah juga penter. Makanya orang hajatan jarang hujanin kok, emang ada pawangnya dia. Kodok digantung di ujung tenda, kodok ikat di pojokan tenda, kalau nggak penghujan hajatan pok, pulang kencang ikat. Biar teduh kayak apa, nggak bakal turun itu. Ini saya kasih pituah. Kalau kita hajatan pengen kagak hujan, kodok ikat di pojokan tenda yang kencang. Wah, biar teduh kayak apa, nggak bakal turun. Nggak bakal turun dah bu. Kodoknya yang nggak turun. Kalau ngikatnya nggak kencang, turun dia. Nih, masya Allah, ayo kita kepengen ada perubahan. Nih, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini? Selain kita bertasyakur, kita bertafakur, introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Tahun kemarin kita banyakkan ibadah apa banyakkan maksiatnya? Bener bu? Bener bu? Tahun kemarin apakah kita banyakkan ibadah apa ngomongin orangnya? Bener? Kita introspeksi, ya Allah, kenapa? Karena kita pengen buat bekal hidup, nggak selamanya kita di dunia akan abadi kekal, kita bakal pindah, kita cuma transit doang di dunia, bawa bekal amal yang baik menghadap Allah, karena kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Ini kita semua calon-calon jenazah, jangan kita ngerasa muda. Ustadz saya masih muda ini, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan, kita nggak tahu. Diingetin kita nih, bertafakur. Kita semua pasti nyusul seperti almarhum, pasti pindah dari dunia ke alam barzah. Introspeksi diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dulu diri kita sebelum dihitung nanti sama Allah. Mumpung masih ada kesempatan, dikasih nikmat panjang umur, dikasih oleh Allah kekuatan kesehatan, manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Karena kita bertafakur, kita berpikir ada perubahan. Orang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung.
Amin. Selalu tiap hari ada perubahan-perubahan. Ini semua buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngerasa masih sehat, ngerasa kita seger. Kematian datang, al mautu ya'ti baghtatan. Kematian datangnya dadakan, Ibu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kalau udah datang waktunya mati ya mati. Jangan kita ngerasa muda. Kadang yang muda berangkat duluan, bener. Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal, mati sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang mati. Sukma Ayu mati, masih muda perawan, mati. Haji Mas Said masih muda, ya Allah, artis, anggota DPRD juga, DPR luar biasa, Bu. Suaminya Angelina Sondakh, ganteng, umurnya 39, mati. Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun, mati. Artis mati semua. Ade Namnung, badannya gede, gemuk, artis, pemain sinetron Tawa Sutra, mati. Badannya gede, gemuk, 38 umurnya, mati. Budi Anduk, temenan nyusul, Budi Anduk, 40 tahun, Budi Anduk mati. Budi Anduk mati. Olga 32, Olga Saputra 32 umurnya, mudaan lagi, mati Olga mati 32. Jupe, Julia Perez 37, Jupe 37. Ya Allah, Jupe rame tuh infotainment, dia mati. Nayangin, ada yang pada komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang, saya lihat bebannya. Beban hidup, bukan merah lain, Pok. Beban hidup. Dia akan pacaran sama Gaston, dihianatin mulu sama bapaknya, misah, dia sakit, kasihan, kanker, ya. Beban hidup. Belum lama BCL, suaminya tuh si Asraf, Bunga Citra Lestari. Asraf ganteng banget, kok, 40 tahun si Asraf, 40 tahun, ganteng, kena jantung, mati. Meninggal 18 Februari 2020 Maret. Makanya BCL janda. Kalau seorang istri ditinggal mati sama suaminya, berarti masa idahnya menurut ilmu fikih 4 bulan 10 hari. Saya hitung-hitung udah kelar idahnya dia. Selesai kemarin tanggal 29 Juni 2020, udah habis masa idahnya. Boleh dah kita kawinin. Ya Allah, mati. Saya punya teman Ustadz Jeffrey UJ, ya Allah, 40 tahun 3 hari, Bu, baru ulang tahun 3 hari, mati. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc, ngebut, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala. Makanya jagain pala, kejedot mati. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ini lagi bayangin itu dia. Pala komeng-komeng, komeng-komeng. Ya Allah. Muda mati, gemuk mati, kurus. Jangan kita ngerasa gemuk dong. Oh, Ustaz, saya sehat, gemuk ini lama mati. Enggak. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya nanya, kok saya kepo, kok bisa begitu, Dok? Iyalah, kalau orang gemuk tarik napasnya ngos-ngosan, Pak Ustaz, makanya nggak ada tempat buat napas, jadi cepat mati. Oh, yang kurus girang dong. Alhamdulillah, Dok, saya kurus ini. Kata dokter, yang kurus juga cepat mati, Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Kurang gizi, mati juga. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin. Oh, orang paling kaya mati. Dulu Pak Harto duitnya banyak banget, Pak Harto aja mati. Duitnya banyak, gunung dia punya, apa juga ada. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter, Pak Harto itu dokter 40, nggak sanggup nahan Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, Bu, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, lebih mati lagi. Mati. Tinggi mati, pendek mati, semuanya pada kita siapin dari sekarang. Kenapa? Karena kita bakal nggak kekal di dunia ini. Dunia mazru'atul akhirah, dunia cuma ladang.
kita bertanam, kita supaya ada buahnya, nanti kita panen di akhirat. Karena kita bukan yang mati, kata siapa? Kata yang hidup, yang mati mah si Fulan mati tuh, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan lagi di alam barzah. Makanya orang meninggal itu diikutin amal, bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus ngikut. Kalau sudah datang kematian, ya Allah ibu, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng terereng, ya Allah. Itu lagu ayah Haji Oma bu, judulnya Sebujur Bangkai. Itu kalau kita resapi syairnya, dalamnya luar biasa, itu bener. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya Allah, suara saya kayak Haji Oma ini. Sebenarnya salah, kayak Haji Oma suaranya mirip saya. Itu dalam lagu tuh. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Serem. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Teng terereng, ya Allah, begitu apa bang, ikutin musiknya. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka, begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Ih, serem bu, dalam saya deh. Ini ayah Haji Oma nyiptain lagu Sebujur Bangkai 4 bulan belum jadi. Liriknya udah jadi semua, lagi mau rekaman, tek rekaman, kagak jadi rekaman. Nangis lagi ayah Haji Oma, nangis lagi sampai tukang ngesuling kebingungan, ya nangis lagi nggak jadi rekaman. Kenapa? Karena menghayati lagunya begitu dalam. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafani. Serem. Makanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah bilang, apa kata beliau? Saya di dunia nggak bakal takut, saudara. Kenapa? Karena banyak orang rame-rame. Di akhirat juga saya nggak takut. Kenapa? Rame-rame semua orang dibangkitin. Tapi yang saya takut, yang saya ngeri, di dalam kuburan sendirian, kagak ada yang nemenin. Siapa yang menemenin? Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, dia kumpulin amal yang baik, niat ikhlas mata-mata karena Allah, dia ibadah, masuk ke dalam kubur, sebelum meninggal dunia, Israel laporan, ya Rob, orang ini waktunya saya cabut nyawanya, sehingga sembarangan nyabut nyawa dari mana, saya bingung. Karena orang ini suka berbuat amal soleh, ya udah Allah bilang cabut nyawanya dari mata dulu. Dicabut nyawanya dari mata, ternyata berat itu orang bu, matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tengah malam, orang pada tidur dia melek sendirian, minta sama Allah munajat, curhat dia tengah malam, matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab, dia liatin tuh kitab. Ya Rob, gak sanggup dari mata, cabut coba nyawanya dari mulut, dicabut dari mulut, berat juga. Diperiksa mulutnya, suka zikir, baca sholawat, suka baca Quran, zikir terus lidahnya, luar biasa. Kalimat thayyibah keluar dari mulutnya, gak sanggup Israel. Dari mulut gak sanggup ya Rob, coba dari tangan, dicabut dari tangan, nyawanya itu orang gak sanggup juga. Israel laporan lagi, ya Rob gak sanggup saya. Diperiksa tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, santun, tangannya gak pernah pelit,
nggak pernah medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah itu orang ibu. Itu orang nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Ya kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit. Sering banget bapak-bapak kalau sholat Jumat ngantongin baju, ngantongin duit di baju koko tuh, ngantongin duit di baju koko. Sering banget ya kantongin duit di baju koko. Kotak lewat sholat Jumat dia masukin. Ini kadang-kadang kagak bapak-bapak, masya Allah, sholatnya rajin banget bayang Jumat. Udang-udang kayak ban Vespa. Sorban nyengser, wah biji tasbih gede-gede buat tasbihnya, wah kayak pakai biji pinang, ditarik rosok, wah kotak masih jauh wirid, subhanallah, kotak udah deket, astagfirullah, kotak udah lewat jauh, alhamdulillah, beda-beda wirid. Ya Allah, padahal duitnya di kantong banyak banget, ada cepean, ada gocapan, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2000, ada ribuan. Duit di kantong semuanya pada ngomong, receh banget, berisik banget. Kata yang 100.000, gua nih yang dicomot yang merah. Pasti gua dimasukin ke kotak. Yang gocap nyaut, lu kegedean, lu mau buat beli beras. Gua nih yang gocap yang diambil, yang biru pastilah, yang hijau nyaut yang 20, lu masih kegedean 20, gocap, gua nih yang 20 yang diambil, pasti gua dah yang hijau, yang ceban nyaut, yang ungu, gua nih yang diambil pasti, yang gocengan, yang keren ngomong, gua, pasti gua nih, yang 2000 nyaut, gua yang abu-abu, pasti dah gua kagak ada lagi yang lain, yang 1000 mah nggak ngomong bu. 1000-an diem aja di pojokan kantong lagi ngempet aja dia. 1000 nyeletuk, lu gue dengerin pada ribut apaan dari tadi sih, berisik banget, tetep aja ntar gue dicomot tuh katanya 1000. Bener 1000-an lagi ngempet dicomot, elah tuh ribuan langsung kok ngagul dia, apa gue kata, gua kan yang diambil tuh. Mana udah kuplebat ribuan dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi, masukin ke kotak, doanya banyak ya Allah, panjangin umur saya, Allah berikan keberkahan ya Allah, masukin saya surga ya Allah. Malaikat negor 1000 kumpul dekil surga lagi lu. Sorry. Tangannya pemurah, nggak sanggup ya Rob, saya cabut dari tangan, cabut dari kaki, dicabut dari kaki berat juga bu. Kenapa? Kakinya sering datang ke majelis taklim, kumpul bareng dengan guru, dengan ulama, melangkah ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Itu yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, kolesterolnya sering kambuh. Israel lagi ngetes lewat kaki. Sekarang juga banyak nih yang kesemutan juga nih. Itu hati-hati, Israel lagi ngetes bu. Ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, baik-baik nih, hati-hati. Nggak sanggup semuanya ya Rob, ya udah kau ke surga saja. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelin depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawain kalimat la ilaha illallah, kita pandang, kita lihat itu la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang takziah, guru pada takziah, ustazah datang pada takziah, di maspol nyampe takziah juga, ditutupin pakaian putih yang jarang-jarang di atas balai si Udin, disingkap, enak meninggalnya, senyum, matanya merem. Ustazah Lilis datang takziah ngeliat, ya Allah, pulang takziah ustazah aja Lilis ngomong, si Udin kayak kagak mati ya, ngomong sama temennya bisik-bisik, si Udin kayak kagak mati ya, iya si Udin kayak kagak mati, hatinya enak, para husnul, iya husnul khotimah dia ada.
Tapi sebaliknya Bu, orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, nggak pernah berbuat kebajikan, Israel waktunya nyawa nyabut, laporan kepada Allah, ya Rob, dari mana orang ini saya cabut nyawanya? Orang ini sering berbuat amal jelek, sering berbuat maksiat. Kata Allah, udah cabut jadiin satu aja semua. Dari mata, tangan, kaki, mulut dijadiin satu sama Israel. Ditarik, saking sewotnya Israel, matanya tuh orang melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Panggilin Amir, Amir, panggilin Mir, Amir, mandiin Mir. Dimandiin sama Amir, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebekin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut, ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina badanukal qawi, hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat? Sekarang nggak bisa berkutik apa-apa. Mulut kita dibersihin, dikorek sama Amir. Ada yang nanya dari atas, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase? Sekarang kamu nggak bisa berkutik apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Rapi kita semua dimandiin, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan Bu, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. RT masuk kurung batang mati teh. RW mati weh. Ustadz mati tad. Semuanya siapapun masuk kurung batang mati. Itu kendaraan terangker sedunia. Supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Bismillah wa ala millati Rasulillah, diusung kita digotong. Mau kemana bang? Pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh, harta, amal, dan harta nganter, keluarga nganter, amal kita ngikut nganter. Sayang yang dua, balik pulang. Siapa? Keluarga nggak ada yang nemenin. Suami kita Bu yang katanya sayang buat kita, wah pas kita mati suami kita sedihnya paling 3 hari, dapat seminggu, dapat sebulan suami kita udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian, ya Allah ya Tuhan hindari godaan jablay. Tapi kita udah jenuh, nggak mau nemenin. Istri kita juga nggak bakal nemenin bang, masuk dalam kubur kita mati. Walaupun berjanji dibuat tiang listrik waktu pacaran, ngomong itu sang istri kita, oh sayang, ayang beb, hidup ini tanpa dirimu nggak berakan berarti ayang beb. Bullshit. Suami kita janji waktu lagi pacaran, aneh, neng, sayang, ayang, neng, ayang, abang siap akan jadi imam kamu. Gue girang banget. Itu perempuan kata begitu, padahal dia nggak tahu dikalak-kalain imam itu makmumnya banyak. Anak kita bagaimana Ustaz, nemenin nggak? Anak Bu kita meninggal dunia bang, paling dapat sebulan, langsung dapat seminggu aja. Girik mana girik? Ya sertifikat bapak ditaruh di mana yang mana ya? Nyari-nyari surat tanah. Teman bagaimana Ustaz? Teman gak ada yang mau nemenin. Kita punya teman CS kental, berdua-duaan kemana aja berdua bareng, punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pas lagi diuruk kuburan kita, diinjak kuburan sama teman kita, biar padat lu ya, jangan balik-balik lagi. Teman nginjak-injak kuburan kita bang, gak ada yang nemenin. Harta bagaimana Pak Ustaz? Oh harta lagi, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tikar ketinggalan diambil juga. Tikar ketinggalan, tikar, ambil tikar kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tikar? Yang ikut masuk ke dalam kubur amal kita. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, luar biasa, masuk ke dalam kubur disambut dengan senyuman oleh munkar nakir. Oh senyum, nggak garap, senyum, ditegur, diajak kongko dalam kubur tuh sama malaikat. Lu baru nyampe Ji? Tuh, iya ini kan, oh, sehat, alhamdulillah. Gimana? Masih PSBB? Malaikat tanya PSBB. Sehat sono, alhamdulillah. Masih ada ono, masih ada zona hijau, zona kuning. Oh, udah ngopi Ji ya ngopi. Dia jadi ngopi sama malaikat.
Gue mau nanya sama lu nih. Nanya apa? Dengerin ya. Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kita jawab, amal kita yang jawab. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lancar. Wah mantul ji lu. Udah bisa lah. Gua gak tanya lagi dah. Tuh ditemenin dalam kubur sama perempuan tinggi putih bang, bidadari, tangannya bengkok batang waru, betisnya gunting padi. Luar biasa. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak di 5 dibelah 4. Kalau di 5 dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Kubil bagong matanya, tangannya bengkok batang waru, lehernya leher suang. Bisa nyium muter sus. Kita bingung, orang dalam kubur cakep-cakep banget nemenin kita. Nanya, man anta lam aro fi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah melihat orang secakep anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, wah malaikat bu, wah serem buat munkar nakir. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu. Masih hidupnya rumah deket masjid, kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian ada gede, sama ustaz ada benci. Saban malam jangan nyakit botol mulu, saban malam habis botol cekekin semua lehernya. Kenapa leher botol kecil-kecil? Karena dicekekin mulu dia. Nggak pernah berbuat amal soleh, saban malam kerjanya suka tripping, giting, terbius sampahnya, bulonya martini, vodka, AO, topi miring, mensen, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu. Ku tahu berempat-empatan di kosan asik, mending orang lain saudara semua. Engkong cucu mantu sama anak akurbat berempat-empatan, mati lo kong nggak punya 5. Engkong nggak dikata mati, diem aja. Pendek kata nggak pernah berbuat baik. Malaikat, apa kata malaikat? Emang gue lagi tungguin lu ya, nyampe juga lu di sini. Ditanya marrobuka, kagak nyaut. Langsung malaikat bawa pentungan munkar nakir. Pentungan malaikat, andai kata digotong manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Ditanya nggak nyaut, hajar, jubir. Sendi-sendinya pada mental, kulit pada mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, tulang mental, kulit copot, baru dia teriak merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya mau ibadah, saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau puasa, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu budak, lu dibilangin lu budak, lu dibilangin lu budak, lu budak dibilangin lu tuh curang lu kemarin, lu curang waktu pilpres, lu curang kemarin. Orang belum nyoblos udah coblosin duluan, lu curang lu. Kotak suara lu umpetin di mana kemarin, ha? Coba sono-sono itu. Luar biasa. Lu aja lagi, na'udzubillah nih. Iya, serem. Maka kita ini masih hidup mumpung ada kesempatan, Ibu. Hari ini kita buktiin amalan di bulan Muharram ini apa? Yang pertama kita suruh puasa. Kita udah lewatin kemarin. Puasa sunnah, hari Tasu'ah, hari Asyura, hari ke-9, hari ke-10 bulan Muharram. Ada amalan apa lagi di bulan Muharram ini? Ulama, guru-guru kita mengajarkan, bahkan Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan Asyura, di bulan ke-10 daripada bulan Muharram, di hari ke-10, orang yang mengusap kepala anak yatim dengan menyantuninya, itu setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim, kita mendapatkan kebajikan luar biasa, pahalanya besar. Makanya kita santuni yatim, doanya langsung didengar Allah, sumpahnya tokcer, jeritan batin anak yatim mengguncang aras. Hati-hati sama anak yatim, sumpahnya tokcer, manjur. Hati-hati sama yatim, Bu. Nih saya udah nggak punya bapak, saya yatim, bebe sama saya. Hati-hati.
Cuman saya nggak diusap ntar kepala saya kalau disantunin di sini, dijegung. Nih yatim luar biasa. Malam ini kita kebersamaan, kekompakan, kita patungan duit berupa harta, tenaga, pikiran buat bikin acara santunan seperti ini. Girang ini mereka anak-anak yatim kita. Kenapa? Karena anak yatim kita bukan makan enak di bulan Muharram saja, bukan dikasih santunan di bulan Muharram saja. Ini satu apa? Momentum buat kita agar apa? Kita bisa memikirkan setiap bulannya buat anak-anak yatim kita. Bukan sekedar sandang pangannya, tapi yang kita pikirkan pula beasiswa pendidikannya buat anak-anak yatim kita. Hidup berbagi itu enak. Hidup berbagi enak. Bu, anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Saya yakin harta yang kita keluarin malam ini buat santunan anak yatim dan duafa dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Alhamdulillah. Saya tahadus bin nikmah, punya majlis 4 hari 5 hari sebelum 10 Muharram. Saya broadcast melalui WA, melalui WhatsApp untuk ajakan donasi santunan yatim. Alhamdulillah dapat 4 hari saya broadcast itu, dana terkumpul buat anak-anak yatim 30 juta lebih. Luar biasa. Duit 30 juta lebih itu semuanya nggak boleh buat panitia, semuanya buat yatim. Saya bilang begitu, nggak ada yang tersisa. Panitia makan beli sendiri, saya yang tanggung, ngopi makan semua. Tapi duit itu jangan dicolek-colek, buat yatim semua. Beliin sembakonya, beliin makanannya, kasih santunannya uang cash. Luar biasa Bu. Orang mau berbondong-bondong, mau berjiwa sosialnya luar biasa, berbagi. Kenapa? Karena kita pengen hidup enak adanya orang lain. Hidup enak adanya orang lain, nggak enak hidup sendirian. Anak-anak yatim kita di sini, mereka nggak berharap mereka jadi yatim. Siapa yang pengen jadi yatim? Nggak ada semuanya nih anak-anak kita yang kita santunin, nggak ada. Saya nggak pengen jadi yatim. Jeritan batin mereka itu, tapi kenyataannya Allah yang mau. Ini tanggung jawab kita. Artinya kita pikirin rame-rame. Nggak enak gak punya bapak. Saya ditinggal orang tua, bapak nggak punya. Keluarga 9, semuanya perempuan, saya doang laki sendiri. Nggak enak nggak punya bapak, ngerasain sakit, ngerasain nggak enak, dihina yatim, disakiti, pengen seperti orang lain susah. Makanya kita ini sangat terharu Bu, panggilan hati kita untuk memberikan santunan mereka. Kita ingat bagaimana gak enaknya yatim. Rasulullah lahir ke muka bumi, gak kenal muka bapaknya, udah yatim. Kita berbagi. Kenapa? Kita butuh orang tua laki. Bapak, sosok bapak kan luar biasa. Perjuangannya siang malam nyari duit, berangkat gelap pulang gelap, buat istri dan suami, buat anak, semuanya buat keluarga. Kadang panas kepanasan, hujan kehujanan, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak utang numpuk. Buat siapa semua? Buat anak, buat istri. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emaknya udah kesiksa, udah ngantuk pengen tidur, tapi bapak luar biasa. Apa kata emaknya? Bapak lo ini bocah mah takut-takutin kayak bisa tidur, lu akal lu banyak. Bapak nakut-nakutin anak bisa buat tidur, akalnya nyari akal banyak. Bapak akal kita keluar rumah ngempe di pojokan jendela bapak sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketiduran karena ketakutan, padahal bapaknya yang anjingin. Bapak biasanya gitu, luar biasa. Ini perjuangan kita berbagi dengan anak-anak. Hidup enak adanya orang lain. Tadi guru kita, ustazah kita udah bilang, Umi, Masya Allah, hidup kayak dua tangan, saling memerlukan. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu hidup.
Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaahnya, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata marbot masjid itu Ustaz udah lama begitu kan, ngomong sendirian saya. Hidup enak adanya orang lain. Orang disebut kaya, kenapa? Ada yang miskin kok, bener. Disebut pejabat, kenapa? Karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan, bener Bu? Ibu coba pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, wah disepatin bocah. Hidup enak adanya orang lain, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kita buktiin malam ini. Harta yang kita keluarkan, tenaga, pikiran. Dulu Nabi Sulaiman mobilisasi massa, semuanya pada nyumbang Bu. Ngumpulin semuanya, umatnya dikumpulin, termasuk binatang pada nyumbang. Luar biasa zaman itu. Nabi Sulaiman binatang pada nyumbang, datang gajah datang nyumbang kebo, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang pun datang nyumbang semut. Akhirnya gajah berantem sama belalang di depan Nabi Sulaiman. Apa kata gajah? Hei belalang, sumbangan lo kecil amat. Gua nih gajah, sumbangan gua gede kerbau. Gua lu sumbangan lu semut. Nabi Sulaiman senyum. Langsung ditegur itu gajah sama Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kerbau wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang aneh itu datang gajah nyumbang semut, itu aneh. Duitnya banyak, rumahnya cakep, Bu, lo pangkat tinggi, jabatan, mobil mewah semuanya. Datang panitia, anak yatim santunan ngasih celeng, goceng. Lecek buat pelit medit tuh dia. Orang udah pelit medit koret, bujut gasiran, Bu, pantat kuning. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habisnya, jangan. Kalau gue beli nasi goreng duit gue habisnya ceban, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuma tidur utus pada ngambang. Lu rasain dulu, makan pencarian lu. Sulit, medit. Kita kepengen kebersamaan itu. Hidup 5 jari kan enak. Nih 5 jari beda semua nih. Jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking beda. Bentuknya beda, fungsinya beda. Jempol tuh beda. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk lah kagak sakit. Gini kompak tuh, bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Hebat kan? Iya, jempol simbol pejabat, Pak RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep, mantep, anak muda keren, bikin acara bagus, diginiin nyungsep. Jempol simbol pejabat, ini simbol apa nih? Telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya telunjuk. Makanya orang kaya kalau kena nunjuk rapi semua. Bang, musola bangun di pojokan sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Loh, di toko orang agak model lu. Orang kaya beda. Orang kaya lagi duduk bareng kumpul. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat bapak. Lah orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu. Lu bangke bener lu ya. Lu punya adab bener lu, kentut sembarangan aja lu. Pindah sana pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, jari tengah. Pak polisi izin komandan, tengah-tengah ya. Pak polisi tengah, Pak ABRI tengah, jari tengah, tengah-tengah. Ke kiri enggak, ke kanan enggak, netral. Pak polisi izin komandan, netral. Netral ya, harus netral, oke? Enggak ke sono, enggak kemari, netral ya. Netral. Nah ini jari manis, simbol anak muda. Simbolnya jari manis. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. The power of emak-emak.
kelingking dia kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking bang. Nah ini kemana aja masuk dia, fleksibel, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Kelingking di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak disodokkan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bol ayam ledes ya. Beda tapi fungsinya pun beda, kompak bersatu, alhamdulillah. Enak. Cuman kalau sweet anak-anak main gunduk tuh, kalau sweet kelingking ketemu jempol, yang kalah pasti jempol apaan? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan Ibu Hawa. Dimakan buah khuldi nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolanya di leher. Ibu kalau nggak percaya antar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Pegang. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Coba bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet dong. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi lah, ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Syukur terbelah dua ibu. Loh, coba kalau satu doang di dada, loh kayak tumor. Kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang. Kelingking kalau sweet ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya, makanya perempuan kalau punya duit beteklok aja. Bukan matre ini, bukan, emang udah bawaan lahir. Perempuan tuh lahir ke dunia bawaannya 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Emang udah dari sono. Cemburunya bisa hilang, ada ustadzanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya bapak nyari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin di sini? Duit sial. Kok duit sial? Iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lo. Ya Allah. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah. Malam ini kita buktiin, Ustaz saya nggak bisa bantuin dengan harta, duit saya nggak ada, ya udah bantuin dengan tenaga. Tenaga nggak bisa Pak Ustaz, saya sibuk, ya udah bantuin dengan pemikiran. Pemikiran juga nggak bisa Pak Ustaz, saya orang blow on, orang bego, ya udah bantuin dengan doa. Doa nggak bisa Pak Ustaz, emang nggak bisa baca doa saya, ya udah bantuin diem aja. Udah kagak bantuin duit, nggak bantuin tenaga, pikiran kagak, ngomong mulu bisanya. Anak muda panitia salah itu lo, yang bener bagaimana? Gue juga bingung. Nah ini. Makanya kita pengen kebersamaan tuh yang ada sesuai, raih kesejahteraan hidup dengan meningkatkan keimanan tuh, meningkatkan keimanan. Saya yakin yang bikin baleho tukang bangunan ini berapa tingkat maunya nih, meningkatkan. Mudah-mudahan kita semua iman kita kuat, akidah kita kuat, sehat panjang umur. Yang kita keluarin ibu yakin dibalas oleh Allah. Doanya yatim jangan pakai ngarepin bagi duit anak yatim, santunin neng doainnya supaya ini, enggak, udah itu udah tokcer langsung, udah kecatat. Meminta apa di hati kita, Allah yang maha tahu. Apa yang kita kasih insya Allah berkah, amin ya robbal alamin. Dah udah lapar banget saya bu, belum makan. Nyampe tadi dikasih kopi doang nih, perut belebek dikasih kopi belum makan ya dah biarin saya minum dulu nih, kayaknya enak nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, jadi agar dingin. Alhamdulillah. Wah, ada semutnya. Jangan-jangan boleh ngocakin kali ini. Dah, insya Allah ibu bapak hadirin hadirat jamaah bulan baru tahun baru harus lebih baik lagi. Amin. Kita ingin berubah, hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan Rasulullah bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental, hijrah batin. Kita pengen ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik.
Maka bangunan fisik yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah bangunan masjid. Supaya apa? Supaya masjid itu simbol demokrasinya umat, kebersamaan, kekompakan kita. Semua umat Islam nggak bisa dikumpulin di partai manapun, umat Islam nggak bisa dikumpulin di ormas manapun, umat Islam nggak bisa dikumpulin di partai manapun, tapi umat Islam bisa dikumpulin di masjidnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua hadir sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan sehat walafiat. Kita doain pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam mengayomi masyarakatnya. Kita doakan para guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, ustazah kita agar diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kita doain suami kita, ibu yang sedang berjuang untuk keluarga, Allah berikan kemudahan, kelancaran, kasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Anak-anak kita yang sedang belajar, kita doain semoga anak-anak kita kelak menjadi anak yang solihin dan solihat. Allah mudahkan dalam belajarnya, Allah berikan kepahaman. Dan kita doain pula untuk orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, agar beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita minta pula kepada Allah agar kita diberikan sehat walafiat, Allah jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan mudah-mudahan virus corona kita berharap agar semuanya hilang secepatnya di negeri kita tercinta. Kita doain semuanya, keluarga kita, abang kita, empok kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita doain agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan malam ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, nanti jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Santunan juga belum ya guru ya? Belum santunan ya, sengaja emang belakangnya kita takut pada pulang duluan ya. Ini aja dari saya ya, ntar kita tutup dengan doa. Saya santunan, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan ya insya Allah. Doa makan ibu makan aja pikirannya. Nah ini aja ibu, mohon maaf izin saya, doain saya biar sehat. Karena alhamdulillah 3 hari yang lalu saya udah melalui rapid test, udah melalui swab, alhamdulillah saya dinyatakan negatif, nggak kena virus. Insya Allah besok pagi mau berangkat langsung ke Bandara Soekarno Hatta, akan menuju ke Malaysia. Doain acara 2 hari di Malaysia dalam acara Walimatul Khitan Yunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya. Maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.